Lihatlah ragam kue klepon yang menggugah selera ini. Eits, ini bukan bazar dagangan klepon ya, tapi hasil kreasi warga desa Semboro, Kecamatan Semboro, Kota Jember, Jawa Timur. Diawali tradisi arak-arakan ratusan tumpeng berisi jajanan tradisional klepon, diiringi tari tradisional cucuk lampa menyusuri jalan desa. Dengan penuh antusias, warga mengenakan pakaian adat Jawa demi memeriahkan kirap budaya ini. Tradisi ini tak hanya sekedar mengenalkan dan melestarikan jajanan tradisional, namun juga untuk terus mempererat tali silaturahmi dan gotong royong. Klepon merupakan makanan yang unik dan juga filosofinya adalah merekatkan kita semua. Jadi masyarakat dengan banyak pihak itu bisa saling berkaitan erat dan hidup rukun gotong royong. Sesampainya di lapangan desa, ratusan tumpeng itu pun dikumpulkan di atas panggung. Usai didoakan, ribuan warga langsung berebut tumpeng klepon. Tak sekedar jajanan tradisional biasa, klepon dengan berbagai bentuk dan warna itu ternyata tidak hanya memiliki rasa yang enak, namun juga anti kolesterol. Nyobain tadi bermacam-macam klepon sudah ada 1, 2, 3 saya cobain, dan tadi itu juga ada yang nggak pakai kayak pemanis enggak, terus ada yang non kolesterol juga. Tapi uniknya klepon-keleponnya di sini berwarna-warni gitu ya. Acara yang baru digelar kembali sejak tahun lalu ini sempat terhenti akibat pandemi. Dari Jember, Jawa Timur, Galih Mega, RTV. Halo, selamat pagi sahabat TV, selamat pagi juga Cia. Halo, selamat pagi Oscar. Tetap semangat ya tentunya Harus hari ini semangat ya. dong. Apa mau ikut-ikutan arak-arakan klepon seperti tadi? Oh iya, tadi seru juga. Seru ya? Biasanya kalau kita lihat kalau misalkan tumpeng kan nasi kuning gitu Bener, ya. ini kue klepon ya. Betul. Dan tadi juga dibilangnya untuk merekatkan. Nah, filosofinya seperti itu. Nah, selain itu sahabat TV kami memiliki sejumlah informasi menarik lainnya. Salah satunya adalah ini mengenai update kasus Vina ya. Betul. Temannya yang bernama Linda itu diperiksa tadi malam. Informasi lengkapnya dalam Lensa Indonesia Pagi bersama saya Oscar Haris. Dan saya Felicia Wu, ini dia Lensa Indonesia Pagi selengkapnya untuk kamu sahabat RTV. Ya, sahabat teman Vina bernama Linda akhirnya muncul ke publik setelah jalani pemeriksaan di Mapolres Cirebon. Iya, apa fakta yang diungkap Linda dalam kasus Vina? Berikut informasinya. Linda menjadi sosok yang kini paling disorot publik untuk melengkapi puzzle kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. Dari rekaman suara Linda yang diduga sedang kerasukan arwah Vina lah, cerita pembunuhan sepasang kekasih Vina dan Eki diangkat ke layar lebar dan kasusnya kembali menyita perhatian publik. Agar misteri kasus ini terang benderang, perempuan bernama lengkap Marlinda Putri ini diperiksa di Polres Cirebon pada Senin malam. Fakta yang didapat dari hasil pemeriksaan Linda selama 7 jam sangat berbeda dengan gambaran cerita yang ditampilkan dalam film. Linda mengaku bukanlah teman dekat Vina. Ia juga sempat hilang kontak dengan Vina hingga mendapat kabar tentang Vina yang dibunuh segerombolan anggota geng motor. Itu kan dari film kalian bisa menggiring opini seperti itu kan. Jadi dia nggak tahu sama. Tapi secara keseluruhan dari 8 terpidana sekaligus Peggy kenal nggak secara pribadi? Enggak. Nggak kenal sama Enggak sekali. kenal sama sekali. Saat kejadian lagi di mana, Mbak Linda? Ada di rumah, ada di rumah. Kebetulan Ada di rumah. Terakhir kontak dengan almarhum Vina sebelum kejadian berapa hari, Mbak? Sudah lama. Ada sebulan? Sebelum kejadian Sudah lama banget. Lebih dari 6 bulan mungkin. Emang Linda ini bukan orang yang dianggap sahabat si almarhum, hanya kenal satu tongkrongan karena cowoknya sama pacarnya Linda dengan si Eki dulu satu geng motor.
Sementara itu, dari sejumlah informasi yang beredar di media sosial, ada sejumlah fakta dari seseorang yang juga mengaku sebagai Linda. Jika kita sandingkan antara pernyataan Linda yang diperiksa polisi dengan pernyataan sosok Linda yang beredar di media sosial ini, tentu sangat jauh berbeda. Lalu, akankah kemunculan Linda yang disebut-sebut sebagai saksi kunci benar-benar dapat menjadikan kasus ini terang benderang, atau justru sebaliknya? Dari Cirebon, Jawa Barat, Abdul Rohman, RTV. Ya, sementara itu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menawarkan perlindungan terhadap AF yang disebut-sebut sebagai saksi yang sempat melihat para pelaku. Ini apa yang membuat AF perlu mendapatkan perlindungan LPSK? Mungkinkah nyawanya terancam? Berikut informasinya. Sejumlah komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mendatangi AF, pemuda yang disebut-sebut memiliki informasi penting terkait kasus pembunuhan pasangan kekasih Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun lalu. Kedatangan LPSK ini untuk menawarkan perlindungan terhadap AF. Namun, menurut Wakil Ketua LPSK, Susila Ningtyas, pertemuan dengan AF masih dalam tahap diskusi awal. Sementara itu, AF juga belum memberikan jawaban untuk menerima tawaran perlindungan tersebut atau tidak. Posisi sebagai saksi kan dia berhak juga mengajukan perlindungan. Jadi konteksnya sebenarnya seperti itu dasarnya. Nah, nanti tergantung lagi, kembali lagi ke yang bersangkutan apakah memang mau meminta perlindungan LPSK atau tidak. Tergantung yang bersangkutan, karena perlindungan LPSK itu bersifat sukarela. Sebelumnya, AF warga asal Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini kembali diperiksa dan dimintai keterangannya oleh Dirkrimum Polda Jawa Barat dan Polres Cirebon terkait penangkapan seorang DPO bernama Peggy Setiawan alias Perong. Ia pun membenarkan sosok Peggy Setiawan alias Perong sempat terlihat pada saat kejadian. Sementara itu, tim kuasa hukum Vina mendatangi kantor Komnas HAM Jakarta. Dalam laporannya, tim kuasa hukum menyampaikan perkembangan kasus Vina, termasuk permintaan trauma healing yang dirasakan oleh keluarga korban. Salah satu kuasa hukum Vina, Putri, menjelaskan trauma yang dirasakan keluarga korban sejak kasus Vina viral, yaitu kembali mengingat sosok Vina dan peristiwa yang memilukan yang menimpa Vina. Trauma ya sangat luar biasa, masih terus mengingat kebiasaan si Vina, mengingat wajah Vina, kemudian mengingat luka dan penyiksaan yang dialami oleh Vina. Tentunya keluarga selalu terngiang-ngiang lah begitu. Dan juga terkait dengan kepastian terkait adanya trauma healing untuk keluarga Vina, dan juga terkait dengan kepastian adanya kompensasi dan restitusi terhadap keluarga korban. Kasus pembunuhan sepasang kekasih Vina dan Eki kian menyita perhatian publik. Pertanyaan dan keraguan yang muncul dari kejanggalan demi kejanggalan belum terjawab seutuhnya. Karena itu, saksi dan keluarga korban dinilai perlu mendapatkan perlindungan agar tidak diintervensi atau bahkan diintimidasi oleh pihak-pihak yang berupaya membelokkan kasus ini. Dari Bekasi, Jawa Barat dan Jakarta, Tim Liputan RTV. Kita beralih ke informasi lainnya, sahabat. Kisruh kenaikan UKT bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri berakhir. Presiden Joko Widodo pun memanggil Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Ya, Nadiem pun akhirnya membatalkan kenaikan UKT untuk tahun ini. Kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT menjadi perbincangan hangat publik. Pasalnya, Peraturan Mendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi jadi dasar beberapa universitas negeri menaikkan besaran UKT untuk tahun 2024. Unjuk rasa mahasiswa menolak kenaikan UKT pun terjadi di berbagai kampus. Mahasiswa menolak kenaikan UKT yang semakin tak terjangkau. Ramainya unjuk rasa mahasiswa menolak kenaikan UKT membuat Komisi 10 DPR RI memanggil Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Dalam rapat kerja pada Selasa lalu, Nadiem sudah mengatakan akan berkomitmen untuk memberhentikan lompatan UKT yang tidak masuk akal dan tidak rasional.
Namun kisruh UKT terus berlanjut. Kali ini Presiden Joko Widodo memanggil Mendikbudristek ke istana untuk membahas persoalan UKT Senin kemarin. Usai pertemuan, Nadiem menyatakan akan membatalkan kenaikan UKT tahun akademis 2024-2025. Dan kami Kemendikbudristek telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT di tahun ini, dan kami akan merevaluasi semua permintaan peningkatan UKT dari PTN-PTN. Jadi untuk tahun ini tidak ada mahasiswa yang akan terdampak dengan kenaikan UKT tersebut. Kemendikbudristek pun akan mengajukan beberapa pendekatan untuk mengatasi kesulitan mahasiswa terkait implementasi Permendikbudristek. Detail teknis pendekatan ini akan diumumkan oleh Dirjen Dikti-Ristek dalam waktu dekat. Selanjutnya kita ke kasus gratifikasi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sang istri, putra, dan cucu perempuan SYL dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan pada Senin kemarin. Ini ketiganya diduga kuat turut menerima aliran dana dari Kementerian Pertanian atas seizin SYL. Entah apa yang ada di pikiran Syahrul Yassin Limpo semasa menjabat Menteri Pertanian hingga berani membuat kebijakan nyeleneh terkait anggaran kementerian yang digunakan untuk keperluan keluarganya sendiri. Kini pemeriksaan mulai menyasar sejumlah anggota keluarganya, mulai dari istri, anak, dan cucu. Masing-masing ketiganya adalah Ayun Sri Harahap, Kemal Redindo Syahrul, dan Andi Tenri Bilang. Salah satu yang mencengangkan adalah betapa besarnya uang negara yang digunakan untuk keperluan pribadi putra SYL, Kemal Redindo Syahrul atau Dindo. Modifikasi mobil, tiket pesawat kelas bisnis Makassar-Jakarta, khitanan anak, hingga perjalanan umroh sekeluarga, semuanya menggunakan anggaran dari Kementan. Namun dalam persidangan, Dindo yang juga seorang ASN, yakni Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Selatan, mengaku fasilitas dari Kementan itu tidak pernah ia minta, melainkan ditawarkan oleh staf SYL sendiri. Jadi awal-awal pada saat Pak Menteri itu menjadi Menteri, kami kebiasaan untuk beli sendiri. Sehingga pada ada waktunya dari Biro Umum itu memberitahukan kepada kami bahwa kalau ada yang mau berangkat silakan lapor aja ke kami. Jadi itu yang menjadi kebiasaan kami untuk meminta yang mulia. Sementara istri SYL, Ayun Sri Harahap, diketahui menerima uang 15 hingga 30 juta rupiah setiap bulan untuk operasional di rumah dinas sang suami. Bahkan salah satu barang bukti tas mewah yang disita dari kamarnya juga dikabarkan dibeli dari uang Kementan 200 juta rupiah. Namun Ayun membantah bahwa tas tersebut adalah miliknya. Nah, yang cukup menarik perhatian publik adalah sosok cucu SYL, yakni Andri Tenri Bilang, biasa disapa Bibi, yang ternyata juga menerima aliran dana dari Kementan atas seizin sang kakek. Mulai dari uang untuk perawatan, uang jajan, hingga gajinya selama magang sebagai staf ahli di Biro Hukum Kementan. Bahkan Bibi mengaku membeli beberapa baju muslim dengan dalih membantu perekonomian si penjahit hingga 30 juta rupiah. Dalam kasus yang menjeratnya, SYL diduga melakukan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementan. Uang-uang tersebut dikumpulkan melalui orang kepercayaannya dari lingkup eselon 1, para dirjen, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon 1. Besarannya mulai dari 4.000 hingga 10.000 dolar Amerika. Total uang yang diduga diterima SYL mencapai 44,5 miliar rupiah, yang mana diduga digunakan untuk keperluan pribadi, antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian mobil mewah. Dari Jakarta, Tim Liputan RTV. Ya, sahabat dan juga Oscar, ini kasus berikut ini seharusnya menjadi perhatian para orang tua ya. Jangan lengah dengan membiarkan sang buah hati main keluar rumah tanpa pengawasan. Ya, di mana ada seorang balita di Sidoarjo, Jawa Timur tewas terlindas sebuah mobil SUV.
Beginilah detik-detik saat seorang balita berusia 2 tahun tertabrak mobil SUV yang sedang melintas di komplek perumahan Quality Riverside, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Si balita yang sedang bermain sendiri tanpa pengawasan orang tua, tiba-tiba berlari ke tengah jalan. Dari arah berlawanan, sebuah mobil melaju cukup kencang di tikungan dan langsung menabrak korban. Warga yang melihat kejadian ini pun langsung menghentikan mobil. Pengemudi baru menyadari ia menabrak korban setelah diberitahu warga. Korban pun langsung dibawa ke rumah sakit. Namun sayang, nyawanya tidak bisa diselamatkan. Polisi yang datang ke lokasi kejadian melakukan olah TKP dan mengamankan pengemudi dan kendaraannya ke Mapolresta Sidoarjo. Dari hasil pemeriksaan, pengemudi yang ternyata masih tetangga korban tidak melihat korban yang berada di tengah jalan saat kecelakaan terjadi. Nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Oh. Karena kan kap juga tinggi. Kenal, Pak. Tetangga? Tetangga samping rumah. Oh. Terasa waktu, Bos? Iya, terasa terus. Nabraknya terasa? Ya, teriak terus saya berhenti itu. Polisi telah menetapkan pengemudi sebagai tersangka. Namun polisi belum menahan tersangka karena masih menunggu gelar perkara. Ya, saat ini untuk kasus tersebut sudah kita tangani dan masih kita lakukan penyidikan terkait nanti seperti apa, nanti kita menunggu hasil kepastian dari dilakukan. Minimnya kewaspadaan saat sedang beraktivitas dan anak yang bermain tanpa pengawasan menjadi kombinasi yang sangat berbahaya dan rentan kecelakaan. Untuk mengurangi resiko kecelakaan, orang tua harus mengawasi anak, terutama balita saat sedang bermain baik di dalam maupun di luar rumah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Muhammad Iksan, RTV. Ya, sahabat, demikian Lensa Indonesia pagi kali ini. Saya Oscar Haris. Dan saya Felicia Wu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.